Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Diana dari kelas IPA 4 absen 11. Di sini saya akan mempraktikkan biologi osmosis. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada piring A, piring B, ada air, kemudian ada garam, lalu ada sendok, kemudian ada 2 buah ubi, lalu ada 2 buah kentang, kemudian ada tisu dan ada penggaris, dan yang terakhir ada timbangan digital. Pertama-tama kita akan mengukur awal panjang kentang A, yaitu 3 cm. Kemudian kentang B 3 cm. Kemudian kita akan menimbang kentang awal A, yaitu 12 gram. Pada B yaitu 13 gram. Pertama-tama kita keringkan dulu kentang ini. Kemudian letakkan pada piring A dan piring B. Lalu berikan lubang pada kentang A dengan 1 sendok garam. Dan biarkan kering pada piring B. Kemudian berikan air pada 2 piring ini sampai tenggelam. Tunggu hingga 60 menit. Jadi percobaan dari 60 menit yang lalu terjadi perubahan pada kentang A, yaitu kentang A menjadi sangat lunak, ya. Kemudian pada kentang B tetap kasar seperti awal tadi. Terjadi perubahan juga pada panjang kentang A yang mula-mula 3 cm sekarang berubah menjadi 2,5 cm. Ya, 2,5 cm. Dan pada kentang B tidak terjadi perubahan panjang, yaitu tetap 3 cm. Terjadi perubahan berat yang mula-mula berat kentang A itu 12 gram menjadi 14 gram, dan yang B yang mula-mula 13 gram menjadi 12 gram. Pertama kita akan mengukur panjang awal pada ubi A, yaitu 3 cm. Kemudian pada ubi B yaitu 3 cm. Kita akan menimbang ubi awal A, yaitu 12 gram. Pada B yaitu 12 gram. Sekarang kita lakukan pada percobaan ubi jalar. Yang pertama-tama kita keringkan terlebih dahulu. Letakkan ubi ini pada piring A dan piring B. Kemudian berikan 1 sendok garam pada ubi A. Dan yang B biarkan kering seperti ini. Kemudian
berikan air pada piring B. Kemudian berikan air pada piring A. Setelah itu tunggu hingga 60 menit. Dari hasil percobaan 60 menit tadi, pada ubi A terjadi perubahan, yaitu ubi A menjadi lebih lunak. Ubi A terjadi lebih lunak, dan pada ubi B tetap kasar seperti semula. Pada percobaan ubi jalar tadi juga mengalami perubahan panjang. Pada panjang ubi A mula-mula 3 cm berubah menjadi 2,5 cm, dan pada ubi B tetap 3 cm. Jadi perubahan berat, yaitu mula-mula berat ubi A yaitu 12 gram menjadi 13 gram. Pada ubi B mula-mula 12 gram tetap 12 gram. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hasil praktikum osmosis, yaitu yang pertama, apa itu osmosis? Osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi hipertonis. Yang kedua, bagaimanakah mekanisme terjadinya osmosis? Yaitu pergerakan molekul air melalui membran semi-permeabel dari larutan hipotonik menuju larutan hipertonik, sehingga perbandingan konsentrasi zat larut-larutan seimbang. Kemudian yang tiga, apakah guna dari garam? Guna garam yaitu untuk mengetahui kadar air pada kentang dan ubi jalar. Kemudian yang nomor 4, mengapa menggunakan kentang dan ubi jalar? Karena kentang dan ubi jalar memiliki serat dan tekstur yang hampir sama serta memiliki jenis atau golongan umbi-umbian. Yang nomor 5, apa fungsi dibuatnya lubang pada kentang dan ubi jalar? Fungsinya untuk tempat menaruh garam serta penyerapan air ke garam sehingga garam dapat mencair. Kemudian yang nomor 6, bagaimana percobaan ini dapat membuktikan terjadinya osmosis dengan mencair dan tidaknya garam yang ada pada lubang ubi dan kentang. Yang nomor 7, jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Difusi didasarkan pada aliran acak suatu molekul dan gas. Osmosis didasarkan pada kapasitas pelarut yang telah melekat pada molekul suatu zat di dalam air. Kemudian yang nomor 8, buatlah kesimpulan dari praktikum ini. Kesimpulannya, osmosis merupakan difusi air melintas membran semi-permeabel dari di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Tekanan osmosis ditentukan oleh faktor yaitu molaritas konstanta ionisasi, konstanta gas, dan temperatur absolut larutan. Dari data yang didapat, disimpulkan bahwa kentang A dan ubi A mengalami penambahan berat dan panjang karena larutan bersifat hipotonis terhadap kentang A dan ubi A. Kemudian terjadi pengurangan berat dan panjang karena larutan bersifat hipertonis terhadap kentang dan ubi A. Keras lunaknya kentang dan ubi A bergantung pada konsentrasi larutan.